Dengan berasumsi kalau keluarin uang senilai 6 juta, kami bisa merasakan performa iPhone 11 series dengan layar seluas talenan, dan hasilnya menang banyak. Bicara soal desain, ini menjadi menarik sekaligus membosankan untuk dibahas. Bosan karena punya desain yang gitu-gitu aja, menarik karena belum ada brand yang seberani Apple yang sanggup mempertahankan desain garis besar yang khas sampai 9 generasi. Kalau fanboy menyebutnya ini desain ikonik, tapi sebagian kalangan lebih senang menyebutnya sebagai produk daur ulang. Terserah sih mau disebut apa, selama barangnya berkualitas, yakin aja, pasti laku. Bodi belakang secara keseluruhan aluminium, dan warna space gray-nya tuh cakep banget. Bagian depannya kaca dengan layar seluas 10,2 inci, dan juga sudah dilapisi oleophobic. Fungsinya supaya kaca tidak cepat kotor oleh sidik jari. Lalu masih ada lubang jack audio. Kesan klasiknya tuh semakin kuat kalau sudah dipasangin sama kabel earphone. Dan yang paling menyorot perhatian adalah jidat, dagu, dan tombol home-nya yang bulat ini. Tidak perlu alergi sama jidat dan dagunya yang lebar. Bingkai tebal sebagai pegangan itu enak banget padahal. Dan saya tuh suka sama desain ini. Ada sebuah ciri khas di mana Anda tidak perlu berusaha keras untuk kasih tahu orang lain kalau ini adalah iPad. Dan Anda juga nggak bisa congkak karena ini desain yang jadul. Sebagai pengguna iPad mini 5, saat cobain iPad base model begini, meskipun fungsi dan cara kerjanya sama, tapi feel-nya beda. Rasanya tuh gede banget. Semuanya jadi terasa jumbo. Layarnya, ketahanan baterainya, dan juga bobotnya semuanya bertambah. Di sisi layar, iPad Gen 9 ini tetap mengusung layar khasnya, Retina display dengan rasio TV tabung, 4:3. Jenis layarnya bukan layar laminasi. Masih ada jarak ruang antara display dengan lapisan layar sentuhnya. Bedanya apa dengan layar yang dilaminasi? Layar yang tidak dilaminasi, tampilan yang dimunculkan rasanya terpendam ke dalam, karena gap tersebut. Kalau layar laminasi, terlihat menyatu dengan kaca permukaan. Lalu apakah layar yang tidak dilaminasi jelek? Tidak juga. Saat dipakai untuk menikmati konten, rasanya tidak ada perbedaan yang mencolok. Warna yang dihasilkan sama, sensitivitas layar juga sama-sama responsif. Mungkin, perbedaan baru bisa dirasakan kalau sudah menggunakan Apple Pencil atau stylus. Performa. Bentuknya boleh stuck, tapi iPad base model selalu ada penyegaran pada jeroannya. iPad Gen 9 mengandalkan chipset A13 Bionic, otak yang masih terbilang powerful hingga saat ini. Dipakai untuk mengedit video, bisa. Proses renderingnya pun mengesankan, bisa sangat singkat, dan dia nggak ngerti yang namanya lemot. Lalu video yang Anda tonton saat ini, saya mengeditnya menggunakan iPad Gen 9 yang dibantu oleh aplikasi LumaFusion. Kalau Anda terbiasa mengedit video dengan gaya layar sentuh, cobain deh edit video di iPad. Anda bisa mendapatkan ruang kerja yang lebih luas, dan tentunya ini akan menambah kenyamanan dalam mengkomposisi video yang akan diedit. Saat dites bermain game pun, iPad 9 tidak ada kendala. Masih bisa menjalankan Genshin Impact pada grafik tertinggi. Intinya, ini tidak kentang. Performa iPad Gen 9 luar biasa. Tangan yang main mulai pegel. iPad 9 akan cocok kalau dimainin dengan controller. Kapasitas baterainya sebesar 8.557 mAh. Main Genshin Impact 2 jam berkurang 30%. Untuk penggunaan casual seperti putar musik di latar belakang, nonton YouTube, dan sosial media, iPad ini bisa bertahan 2 hari. Yang mana ini awet banget untuk seukuran tablet 10 inci. Dalam paket pembelian, iPad Gen 9 mendapatkan charger sebesar 20 watt. Lumayan nih, bisa berbagi casan dengan iPhone. Charger dengan daya 20 watt untuk pengisian daya pada iPad ini, dari 20% hingga penuh perlu waktu sekitar 2 jam. Kamera belakang iPad Gen 9 beresolusi 8 megapiksel dan punya kemampuan untuk merekam video 1080 30 fps. Hasil video pada kamera utamanya standar lah. Nggak bagus-bagus banget dan nggak jelek-jelek juga. Coba kita lihat warna langit. Dynamic range-nya seberapa bagus. Oke. Lumayan. Satu hal lagi nih yang membuat ekspektasi menjadi lebih. Upgrade yang sangat besar terjadi pada kamera depannya. Jenis kameranya ini ultra wide beresolusi 12 megapiksel dan mampu merekam video 1080 hingga 60 fps. Di sini Apple memperkenalkan fitur baru yang namanya Center Stage. Bisa digunakan di FaceTime, Zoom, maupun Google Meet.
Fitur ini seolah-olah bisa mengikuti arah wajah kita sehingga tetap fokus di dalam video. Dan kalau ada rekan yang mau nimbrung, dia dengan pintar bisa mendeteksi wajah yang lain, sehingga bisa muat di dalam satu frame. Apple mengupgrade besar-besaran kamera depannya di masa pandemi ini. Untuk kebutuhan daring, ini sangat berguna sekali. Saya bisa bilang center stage di kamera depan ini adalah nilai jual utama pada iPad ini, karena sesuatu yang benar-benar baru ada di kamera depannya. Apple sangat serius menggarap tabletnya sampai punya OS-nya sendiri, iPad OS. Pengalaman penggunaan sangat memuaskan di sini. Ini jadi alasan kuat juga kenapa betah menggunakan tablet bikinan Apple. Tampilan widget yang sangat atraktif, multitasking begitu mulus tanpa cegukan, kemudian split screen selalu jadi fitur andalan di sini. Yang magic di sini adalah AirDrop. Pindahin data file bisa secara seamless berkat ekosistem Apple, praktis tanpa upaya lebih. iPad sekarang juga sudah gampang buat pindahin file ke eksternal, tinggal colok dongle Lightning dan voila! Tapi sayangnya, kalau eksternal seperti SSD masih harus menggunakan dongle yang support power tambahan. Fitur True Tone juga kepake banget buat saya pribadi pas pingin baca-baca di iPad. Nuansa kuningnya menambah kesan hangat dan nyaman di mata. Tidak ketinggalan, sekarang juga ada fitur Parental Controls. Fungsinya kalau iPad digunakan oleh lebih dari satu orang di rumah, seperti anak atau anggota keluarga lain, kita bisa mengatur dan membatasi konten dan juga fitur pada perangkat yang sedang digunakan oleh orang selain kita. Tampilan App Store-nya juga sangat rapi. Penempatan iklannya juga kategori wajar. Betul, App Store juga menyisipkan iklan loh, tapi tidak sampai mengganggu apa yang ingin kita cari. Kekurangan iPad Gen 9 yang saya rasakan selama sebulan pemakaian ini ada di storage-nya yang kecil. Di harga 6,4 juta hanya dapat varian kapasitas 64 GB. Jadinya harus rajin-rajin untuk bersihin file yang sudah tidak diperlukan. Dan lagi, di sini belum bisa mengedit video file eksternal. Semua harus dikerjakan melalui internal. Kemudian speaker yang meskipun stereo, tapi hanya ada di satu sisi. Tidak ada masalah sih sama bunyi yang dihasilkan, bagus malah. Penempatan speaker yang hanya ada di satu sisi membuat pengalaman menonton di sini jadi terasa kurang. iPad yang dulunya dianggap sekedar gadget hiburan, sekarang untuk kebutuhan produktif dan serius juga bisa banget. Sudah banyak juga aplikasi penunjang untuk hal-hal kreatif seperti membuat lagu, mengedit video, sketsa gambar, dan masih banyak lagi. Untuk kebutuhan Office juga ada yang namanya Microsoft Office 365. Saya tidak punya kapasitas untuk menjelaskan hal ini. Untuk lebih jelasnya nonton deh videonya Bimo Nooksmo. Di sana beliau juga menjelaskan dengan rinci, Word, PowerPoint, dan juga Excel. Kontennya sangat edukatif dan juga menghibur. Keren. Link saya sertakan di kolom deskripsi. Kesimpulan, kalau punya dana lebih dan ingin desain yang kekinian, jangan ambil iPad base model seperti ini. Kalau adu keren-kerenan, jelas desain ini sudah ketinggalan. Tapi kalau Anda lebih ke fungsional, saya harus bilang iPad ini nggak kalah hebatnya. Karena menurut saya, untuk jadi produktif, nggak harus menggunakan yang Pro. Dan iPad ini lebih cocoknya untuk Anda yang baru ingin menggunakan tablet tapi nggak mau keluarin biaya yang lebih banyak. Baik, segitu dulu pembahasan kita kali ini mengenai iPad Gen 9. Nah, menurut Anda, ini produk daur ulang atau memang desainnya yang timeless? Harapannya untuk di Gen 10 nanti, ingin iPad basic tetap dengan desain seperti ini, atau upgrade ke desain terbarunya yang bezel-less dan kotak? Coba dong kasih pendapat kalian di kolom komentar.